Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bab 1, yaitu materi bilangan. Nah, di bab kedua, kita akan membahas mengenai himpunan bagian pertama, yaitu konsep himpunan. Jangan lupa, siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami definisi himpunan, 2. Menyatakan himpunan dengan kata-kata, 3. Menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggota himpunan, 4. Menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang kelima, menentukan anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan. Himpunan adalah sekelompok atau sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, coba amati kumpulan objek di bawah ini. Manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Kelompok yang pertama adalah kelompok hewan yang berkaki 4. Nah, hewan-hewan berkaki 4 itu contohnya adalah kuda, rusa, kelinci, kambing, dan jerapah. Nah, hewan-hewan berkaki 4 ini dapat didefinisikan dengan jelas sehingga kelompok hewan berkaki 4 merupakan himpunan. Nah, kita lanjut. Kelompok buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Apakah kelompok buah-buahan ini bisa kita definisikan dengan jelas? Nah, contohnya adalah buah manggis, mangga, melon, dan markisa. Sehingga kelompok buah-buahan yang diawali dengan huruf M ini dapat dinyatakan atau didefinisikan dengan jelas, sehingga dia juga merupakan himpunan. Nah, itu adalah beberapa contoh kumpulan objek yang termasuk himpunan. Nah, sekarang silakan perhatikan kumpulan-kumpulan dari beberapa objek berikut. Nah, di sini kita lihat ada kumpulan siswa yang pintar, kelompok buah yang rasanya enak, kumpulan siswa yang tinggi, dan kelompok buku yang tebal. Kita akan memeriksa apakah kumpulan atau kelompok dari objek atau benda ini merupakan himpunan atau bukan. Nah, kita lihat untuk kumpulan siswa yang pintar tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Kenapa? Belum tentu siswa yang pintar itu pintar untuk semua mata pelajaran. Bisa saja dia hanya pintar untuk matematika, IPA, bahasa Inggris, dan selebihnya. Jadi untuk kumpulan siswa yang pintar ini belum bisa dikatakan sebagai himpunan karena masih belum didefinisikan secara jelas. Selanjutnya untuk kelompok buah yang rasanya enak, ini juga belum dapat terdefinisi dengan jelas. Untuk kumpulan siswa yang tinggi, nah kita lihat di sini, tinggi itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, seandainya di sini dia ditambahkan kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 140 cm misalnya, atau kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm. Nah, itu dia didefinisikan dengan jelas. Sementara di sini tidak ada patokannya sama sekali, sehingga untuk kumpulan siswa yang tinggi ini bukan merupakan himpunan. Begitu juga dengan kumpulan buku yang tebal. Kenapa? Karena di sini tidak didefinisikan dengan jelas berapa ketebalan buku yang dimaksud. Misalkan, kelompok buku yang tebalnya lebih dari 10 cm misalnya, atau kurang dari 10 cm. Nah, itu dia terdefinisi dengan jelas. Sementara di sini tidak dijelaskan bagaimana konsep ketebalannya. Jadi,
Untuk kelompok buku yang tebal ini juga merupakan bukan himpunan. Nah, jadi itu dia bedanya antara himpunan dan bukan himpunan. Kuncinya untuk yang bukan himpunan, nanti dia akan mengandung kata sifat. Contohnya, pintar, enak, tinggi, tebal. Itu kan merupakan kata sifat. Sementara untuk yang termasuk himpunan, dia terdefinisi dengan jelas. Bisa juga nanti dia dibatasi dengan angka atau hal-hal yang memang mutlak. Seperti itu dia ya bedanya antara himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya kita akan membahas cara untuk menyajikan himpunan. Nah, cara menyajikan himpunan ini ada 3. Yang pertama, dengan menuliskan sifat anggotanya menggunakan kata-kata. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, ada kan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Selanjutnya, C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, itu adalah contoh cara menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat anggotanya menggunakan kata-kata. Nah, cara yang kedua dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, contohnya kita ambil dari yang menggunakan sifat dari kata-kata. Nah, tadi kan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Sehingga kita bisa mendata anggotanya. A sama dengan 3, 5, 7. Bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8 ya, 3, 5, 7. Kemudian untuk yang B, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, ingat kembali bilangan prima itu dimulai dari angka 2, selanjutnya 3, 5, 7. Dibatasi ya kan, kurang dari 10. Nah, kita lanjut ke yang C. Himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. C sama dengan A, I, U, E, O. Dan yang D, himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini kan tidak ada batasnya ya. Dari negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Jadi, karena dia tidak ada batasnya, bisa kita awali dengan tanda titik-titik sebanyak 3. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan negatif 0, bilangan positif. Nah, ini juga kita lanjutkan dengan titik-titik sebanyak 3 karena dia tidak ada batasnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan nanti untuk menyajikan himpunan dengan enumerasi, kita menulis himpunannya dengan huruf kapital. Contohnya tadi nih, himpunan A, B, C, D kita tulis dengan abjad ya. Tapi ingat dia penulisannya dengan huruf kapital. Kemudian anggotanya, nah anggotanya ini kita tulis dia di dalam tanda kurung kurawal seperti ini ya. Nah, itu dia aturan untuk menyajikan himpunan dengan metode enumerasi. Nah, kita lanjut cara menyajikan himpunan. Yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan ini lebih sering digunakan untuk menyatakan bilangan. Contohnya, A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 1 kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil. Nah, jadi kalau seandainya dinyatakan dengan notasi seperti ini, kita bisa mendata anggotanya, yaitu X sama dengan 3, 5, 7. Begitu ya. Kemudian untuk yang himpunan B, anggotanya adalah Y, di mana Y itu kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Jadi kalau kita data anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Selanjutnya untuk yang C adalah himpunan yang anggotanya Z, di mana Z itu merupakan huruf vokal dalam abjad Latin. Ya, huruf vokal itu
A, I, U, E, O. Nah, jangan lupa tetap untuk mendata himpunan itu, menuliskan anggota-anggotanya, selalu diawali dengan tanda kurung terawal. Nah, seperti itulah dia cara menyajikan himpunan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan. Nah, suatu benda atau objek dikatakan anggota suatu himpunan jika benda atau objek ada di dalam himpunan tersebut. Nah, ini dia lambangnya. Kalau dia merupakan anggota dari suatu himpunan, ini lambangnya. Jika dia bukan anggota dari suatu himpunan, lambangnya seperti ini. Nah, contohnya, ayam titik-titik himpunan hewan berkaki 4. Apakah ayam merupakan himpunan dari hewan berkaki 4? Bukan kan, karena ayam berkaki 2, maka lambang yang kita gunakan adalah ini. Bacaannya, ayam bukan anggota dari himpunan hewan berkaki 4. Selanjutnya, 0 titik-titik himpunan bilangan cacah. Nah, supaya bisa kita jawab, kita data dulu ya kan. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena 0 ada di sini, maka 0 itu merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah. Selanjutnya, diketahui himpunan A 2, 3, 5, 7. Nah, 9 itu apakah merupakan himpunan bilangan A? Kita lihat. Adakah 9 di sini? Tidak ada. Maka 9 bukan anggota dari himpunan A. Oke, kita next. B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu lebih dari 10. Dan X adalah bilangan prima. Oke, kita data dulu si X-nya ya kan. Berarti himpunan B-nya sama dengan bilangan prima yang lebih dari 10 ya. 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini anggota dari himpunan B ada 13. Maka 13 merupakan anggota dari himpunan B. Nah, seperti itu dia cara untuk menentukan anggota ataupun bukan anggota dari suatu himpunan. Sebagai latihan soal, anak-anak ini semuanya silahkan kerjakan buku paket matematika halaman 116. Ayo kita berlatih 2.1, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kerjakan di buku latihan, dan apabila telah selesai, silahkan kirimkan di Google Classroom ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dan jikalau anak ini semua ada yang kurang dipahami, bisa menonton kembali materi dari video pembelajaran yang sudah Miss bagikan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa anak-anak Miss semuanya harus tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan.